أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الحاضرون jemaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, selalu kita ungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik melalui ucapan maupun dengan perbuatan kita, karena nikmat senantiasa tidak pernah berhenti Allah berikan kepada kita, sehingga malam hari ini pun Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah, dan juga dirangkai dengan ibadah-ibadah sunnah kita yang lainnya, termasuk kita bisa hadir dalam ta'lim yang mulia ini insyaallah. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita dan juga duduknya kita di majlis ini akan semakin menambah kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah, 2 pekan terakhir ini kita selalu dikejutkan dengan berita-berita musibah saudara-saudara kita yang telah mendahului kita. Terakhir kemarin Ustadz kita, guru kita juga mendahului kita, ya, Ustadz hari Ahad sore, Pak Ustadz Ahmad Syahidin. Beliau sesungguhnya orang luar biasa. Kalau tidak salah, beliau juga awal belajar bahasa Arab di sini itu gurunya beliau, ya, bahasa Arab. Kalau nggak salah beliau awal mengajar bahasa Arab di sini Ustadz Syahidin dan Ustadz Rubai. Dulu tahun berapa? Sudah lama. Ya, beliau masih muda. Kalau tidak salah sepantaran saya lah beliau. Cuman tugas-tugasnya emang luar biasa. Beliau itu pernah menjadi di KNRP, Komisi Nasional Rakyat Palestina. Jadi beliau itu salah satu pejuang Palestina yang suka ke Palestina untuk menyampaikan bantuan-bantuan dari kita masyarakat Indonesia. Sampai kemarin juga beliau masih, tapi di Yayasan Kedua juga bagian hubungan internasional dalam menyelesaikan Palestina. Ini luar biasa beliau. Tapi ternyata Allah berkehendak lain, beliau sudah mendahului kita. Dan mudah-mudahan ilmu-ilmu yang disampaikan beliau kepada kita menjadi amal jariah buat beliau insyaallah, yang terus akan mengalir kepadanya walaupun beliau sudah wafat. Allahumma amin insyaallah. Jemaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kajian hadis tematik kita tentang dosa itu semuanya salah, atau semua dosa itu adalah salah. Ya, temanya itu sudah pasti, karena dosa itu pasti salah. Saya bacakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah SAW melalui sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala innal 'abda idza akhta'a khati'atan nuqtat fi qalbihi nuqtatan sauda fa idza huwa naza'a
wastaghfara wa taba suqila qalbuhu wa in 'ada zida fiha hatta ta'lu qalbahu wa huwa ran alladhi dzakara Allah kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Surah Al-Mutaffifin ayat 14. Rawahu Tirmizi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan hadis ini adalah hadis hasan sahih. Di dalam hadis ini, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang khati'ah atau khata, salah. Kalau kita terjemahkan hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, apa kata Nabi SAW? Innal abda, sesungguhnya seorang hamba, maksudnya kita manusia yang diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi juga disebutkan hamba yang dimaksud sini adalah orang-orang beriman yang masih memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak semua manusia. Jadi bahasanya bukan innan nas, sesungguhnya manusia, bukan, tapi innal abda, sesungguhnya seorang hamba. Jadi seorang hamba itu adalah orang yang masih mengakui Rabbnya adalah Allah. Kalau manusia belum tentu semua mengakui Rabbnya adalah Allah. Makanya ini dikhususkan hanya untuk orang-orang beriman saja. Rasulullah SAW mengatakan sesungguhnya seorang hamba idza akhta'a, apabila akhta'a, dia berbuat salah, khati'atan, berbuat salah dengan satu kesalahan, ya, nuktat fi qalbihi nuktatan atau nuktatun sauda. Apabila seorang hamba melakukan sebuah kesalahan, maka Rasulullah mengatakan maka akan ada satu titik mengotori hatinya, titik hitam. Jadi hati manusia itu digambarkan seperti pakaian yang putih. Pakaian putih, begitu ada noda satu titik hitam, maka akan kelihatan. Ya, nah dosa, kesalahan yang kita lakukan, kata Nabi, itu sama seperti itu. Kalau seorang hamba itu melakukan kesalahan, tapi Rasulullah SAW menggunakan kalimat dalam hadis ini khati'ah, khata, bukan maksiyah. Jadi Nabi tidak menyebutkan innal abda idza asa, sesungguhnya seorang hamba apabila dia bermaksiat, tidak. Tapi Nabi mengatakan idza akhta'a, apabila dia berbuat salah, khati'atan, satu kesalahan. Ya, kalau kita bicara sampai di situ hadis ini, berarti yang dimaksud oleh hadis ini adalah salah. Nanti akan kita jelaskan. Kita terusin dulu terjemahannya. Akan ada satu titik hitam mengotori hatinya ketika dia melakukan kesalahan, khati'ah. Fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba suqila qalbah. Apabila dia berhenti dari perbuatan itu, kesalahan itu, naza'a itu artinya mencabut, ya, atau berhenti dari perbuatan dosa atau kesalahan itu. Wastaghfara, dan dia minta ampun kepada Allah. Wa taba, dia bertaubat kepada Allah. Suqila qalbah, maka kemudian bersihlah kembali hatinya, ya, suci kembali hatinya. Tetapi Nabi SAW mengatakan, melanjutkan hadis itu, wa in ada zida fiha, tapi seandainya kalau dia begitu melakukan kesalahan itu, wa in ada, kemudian mengulanginya lagi, zida fiha,
menambah lagi sekali lagi perbuatan itu, gitu ya. Ya, nggak berhenti gitu maksudnya, diulang lagi kesalahan yang sama atau kesalahan yang berbuat salah lagi gitu. Apa kata Nabi? Hatta ta'lu qalbahu, sehingga akhirnya hatinya itu dipenuhi dengan noda-noda hitam itu. Kan tadi digambarkan seperti kain putih yang terkena noda. Satu kesalahan, satu titik hitam. Dia berbuat lagi, 2 titik hitam. Berbuat lagi, 3. Akhirnya lama-lama ta'alu qalbah. Kata Nabi, penuhlah seluruh hatinya dengan noda hitam. Kalau ibarat kain putih kena noda hitam kayak begitu kan udah gelap, udah nggak kelihatan, ya kan? Baik. Nah, Rasul mengatakan wahwaron, maka itulah kata Nabi yang disebut dengan ron. Apa itu ron? Itulah yang Allah sebutkan dalam surah Al-Mutaffifin. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kata Allah, sekali-kali janganlah begitu, kata Allah. Bahkan ron itu adalah kumpulan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh seorang manusia sehingga membuat hatinya menjadi gelap. Itulah ron. Artinya ron itu adalah tumpukan kesalahan, tumpukan dosa yang membuat hatinya menjadi gelap disebabkan apa yang telah ia lakukan, kata Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira paham enggak, Pak? Artinya paham ya? Insyaallah ya. Baik. Kalau memang sudah paham, kita cukupkan sampai di sini kajian kita. Baik. Coba kita ambil pelajaran dari hadis ini. Pertama, Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis ini, idza innal abda, sesungguhnya seorang hamba yang dimaksud adalah manusia yang Allah beri akal, yang masih beriman kepada Allah. Kalau orang kafir kagak disebutin di sini. Kalau orang kafir mau salah, mau bikin dosa, tersalah, nggak ada urusan Allah. Ini yang dimaksud oleh Nabi SAW siapa? Orang-orang hamba Allah yang masih mengakui Allah Rabbnya, Muhammad Rasulnya, masih ada iman dalam hatinya. Ini yang dimaksud oleh Nabi dalam hadis ini. Kalau orang sudah tidak memiliki itu, nggak ada hubungannya dengan hadis ini. Terserah dia mau ngapain aja, terserah dia. Ya, jadi dimaksud dengan hamba di sini. Apa pelajaran dari hadis ini? Yang pertama adalah ketika Nabi mengatakan innal abda idza akhta'a, sesungguhnya seorang hamba ketika dia melakukan kesalahan. Maknanya apa? Nabi ingin menegaskan kepada kita bahwa siapapun dia hamba Allah, yang namanya hamba Allah, manusia yang punya akal, itu pasti pernah melakukan kesalahan. Betul, Pak? Kita ngakuin nggak kalau kita ini pernah salah atau pernah berdosa? Ngaku nggak kita semuanya? Ya harus ngaku, kalau nggak sombong itu namanya. Pelajaran pertama dari hadis ini bahwa Nabi tegaskan kepada kita, siapapun hambanya, apapun pangkatnya, jabatannya, pasti kata Nabi dia pernah melakukan kesalahan. Hadis Nabi SAW, kullu ibni Adam khata'un. Semua anak cucu Adam itu kata Nabi, mereka pernah melakukan kesalahan. Wa khairu khata'ina at-tawwabun. Tapi sebaik-baik mereka yang melakukan kesalahan itu adalah mereka yang bertaubat. Ini Rasulullah mengatakan dalam hadis ini menggunakan kata-kata akhta, khata, khati'ah, salah, bukan maksiat, bukan dosa, tapi salah. Apa yang dimaksud dengan khati'ah dalam hadis ini? Berarti Nabi sedang berbicara tentang dosa-dosa kecil, salah. Nabi menggunakan kata-kata salah karena tidak semua salah itu dosa. Betul tidak, Pak? Tidak semua salah itu dosa, tapi semua dosa
Nah, itu maksudnya begitu. Semua dosa pasti salah, tapi semua salah atau tidak setiap salah itu adalah dosa. Belum tentu. Salah itu belum tentu dosa. Salah tapi belum tentu dosa. Apa contohnya? Bapak ke masjid, datang ke masjid, masuk dari pintu sono, sendalnya di sono. Begitu mau pulang, keluar dari situ. Sampai situ dia ingat, ya salah. Tadi saya masuk di sono. Salah apa enggak? Salah nggak Pak? Dosa nggak dia? Dosa dari mana? Dianya aja yang capek. Itu karena usia biasanya. Ya, itu faktor U. Masuk dari sono, keluar dari sono, sendalnya lupa sono. Itu faktor U namanya. Ya, salah. Tapi dosa kah? Enggak. Dosanya dari mana? Enggak ada dosanya. Itu salah. Ya, atau pakai baju dari rumah, pakai baju, pakainya kebalik, benang-benangnya kelihatan semua, kebalik ke masjid, ya kan? Salah nggak? Salah. Dosa nggak? Enggak. Paling orang senyum-senyum doang lihat dia. Ini Pak Haji sejak kapan nih begini nih, kata orang paling dalam hati juga, itu juga ngomongnya. Ini sejak kapan nih Pak Haji begini nih, kata mereka. Ya kan? Salah. Makanya tidak semua salah itu dosa, tapi setiap dosa pasti salah. Makanya Nabi SAW menggunakan kata-kata khata di sini. Kalau kita bicara tentang hadis ini, innal abda idza akhta'a. Kalau kita bicara sampai di sini hadis ini, berarti yang dimaksud oleh Nabi bahwa seluruh manusia ini pasti pernah melakukan kesalahan, walaupun mungkin bukan dosa, tapi dia salah. Saya tanya sama kita, kira-kira Nabi SAW pernah salah atau tidak? Pak, Nabi pernah salah atau tidak? Pernah dengar nggak kalau Nabi itu pernah salah? Ya, nggak berani kan? Ada, Nabi itu pernah salah. Tapi kesalahan Nabi itu bukan dosa. Satu, Nabi pernah salah ketika saat Nabi mengajarkan tentang pembibitan kurma kepada para sahabat. Nabi ngajarin, ini bibit kurma begini kata Nabi SAW, supaya subur tumbuhnya. Ternyata apa yang diajarkan Nabi itu salah, mati semua bibit-bibitnya. Mereka datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ternyata yang kemarin itu salah ya Rasulullah, ini kurma kita mati semua. Apa kata Nabi? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Disitulah ucapan Nabi, kalau masalah dunia kalian lebih tahu, tapi kalau masalah akhirat dan agama aku lebih tahu, kata Nabi. Tapi dosa nggak Nabi? Enggak. Tapi Nabi salah? Salah. Ya. Tapi ini jangan berdalil, jangan dipotong nih kalimat saya nih. Nanti dipotong, diviralin. Ustadz Abdurrahman bilang Nabi salah. Jangan. Ya, jangan dipotong-potong, jangan suka potong-potong makanya. Ya, Nabi pernah salah. Ada satu lagi, Nabi Allah pernah ditegur ketika Nabi melakukan kesalahan. Kapan? Coba. Ketika saat tamu Nabi ada dua datang. Yang satu Ummi Maktum, yang satu lagi pemuka kafir. Datang kepada Nabi SAW, bertamu ke rumah Nabi. Siapa yang lebih disambut oleh Nabi SAW? Pemuka kafir. Sementara Ummi Maktum yang buta agak sedikit apa istilahnya? Bukan dicuekin sih, nggak enak bahasa Nabi kok cuekin orang gitu ya. Itulah teguran Allah dalam surah Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Engkau bermuka masam, kata Allah, ketika datang kepadamu seorang yang buta. Itu maksudnya Ummi Maktum. Bermuka masam itu siapa maksudnya? Nabi SAW. Karena ya itu manusianya Nabi, sifat kemanusiaan Nabi itu muncul ketika itu. Aduh, ini gimana nih? Satu pemakir kafir ini orang buta datang lagi. Begitu istilahnya kita begitu sekarang. Tapi Nabi nggak bicara seperti itu. Ya. Nabi itu orang yang paling mulia, maksum. Akhlaknya luar biasa. Al-Quran memuji akhlak Rasulullah SAW. Tapi di sisi Nabi pernah salah. Itu sebabnya Nabi SAW mengatakan, maka ada kalimat di kita ini muncul, al-insan makanul khata' wa nisyan. Sebagian orang mengatakan ini hadis. Ini bukan hadis sebenarnya. Ini ungkapan para ulama.
Tapi ada hadis yang seirama dengan itu tadi yang saya bacakan. Kullu ibni Adam khata'un wa khairu khata'ina at-tawwabun. Itu hadis riwayat Imam Tirmizi. Tapi kalau al-insan makanul khata' wa nisyan, itu bukan hadis. Itu ungkapan para ulama bahwa manusia itu tempatnya salah dan lupa. Maka hadis ini Nabi SAW ingin tegaskan kepada kita bahwa siapapun manusianya, hamba Allah namanya, itu pasti pernah melakukan kesalahan. Baik itu kesalahan berakibat dosa maupun tidak berakibat dosa. Tapi yang jelas siapapun orangnya pasti pernah melakukan kesalahan. Betul tidak, Pak? Kalau ada orang yang mengaku tidak pernah salah atau merasa paling suci, apa kata Ibnu Hazm rahimahullah? Seorang ulama besar mengatakan, Ibnu Hazm mengatakan, "Idza ra'aitum man ya'taqidu." Kalau kalian melihat ada di antara orang yang man ya'taqidu, orang yang sangat yakin bahwa la dzanbun lahu, bahwa dalam dirinya tidak ada dosa. Artinya ini orang mengaku apa ya? Merasa suci gitu maksudnya. Kata Ibnu Hazm, kalau kamu melihat ada orang yang merasa suci, enggak punya dosa gitu ya. Apa kata Ibnu Hazm? Fa'lamu, kata beliau, annahu qad halak. Ketahuilah, kata Ibnu Hazm rahimahullah, bahwa sungguh dia telah hancur. Kalau ada orang merasa suci, enggak merasa berbuat salah atau tidak pernah merasa bersalah, maka itulah orang yang akan hancur. Karena itu ujung-ujungnya apa ya? Sombong. Ujung-ujungnya sombong. Orang kalau tidak pernah merasa dosa, susah. Dan lagian orang-orang kayak begini nih, kalau tidak pernah merasa berdosa, tidak pernah merasa salah, itu juga sulit ibadahnya. Kenapa? Orang dia merasa nggak pernah salah. Itu ajaran siapa kira-kira, Pak? Yang supaya kita ini nggak merasa salah tuh kira-kira ajaran siapa? Iblis. Iblis itu yang tidak pernah merasa dosa, tidak pernah merasa bersalah. Bahkan dia merasa lebih mulia. Makanya Allah usir dari surga itu kan gara-gara itu sebenarnya. Dia merasa lebih hebat. Maka kalau ada orang yang hari ini merasa hebat, itu sama dengan, bukan saya yang ngomong ya, emang begitu. Coba lihat ayatnya Allah ceritakan. Ya, disuruh Allah sujud kepada Nabi Adam, nggak mau dia. Kata dia, gengsi dong, kata dia. Emang dia siapa? Padahal dia sujud ke Nabi Adam itu bukan karena Nabi Adam lebih mulia dari, bukan, tapi hakikatnya apa, Pak? Hakikatnya apa? Perintah Allah. Itu hakikatnya. Bukan masalah siapa yang lebih mulia, siapa yang lebih hina, bukan itu masalahnya. Ini perintah dari Allah. Kata Allah, kamu sujud. Ini perintah. Oh, nggak bisa ya Allah, kata dia. Emang dia siapa? Engkau ciptakan dia dari tanah, saya dari api. Lebih mulia saya dong, api, dia tanah. Oh, nggak bisa, kata dia. Sombong dia. Kayak hari ini yang mengajarkan kesombongan itu kepada kita itu iblis sebenarnya. Kurang ajar emang iblis itu. Cuman kita nggak bisa ngelihat aja. Kalau kita bisa lihat, kita tonjok dia, kita tembak dia biar mati sekalian. Betul nggak, Pak? Jangan nembak orang, nembak iblis saja kalau bisa. Betul nggak, Pak? Iya. Beraninya sama orang, iblis tuh tembak. Ya, itu susahnya begitu. Iblis bersemayam dalam hati manusia, mengalir dalam darah-darah kita. Makanya banyak puasa, Nabi mengatakan kamu puasa yang banyak, puasa sunnah, supaya perjalanannya iblis itu agak tersendat di dalam tubuhmu. Betul ya? Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka iblis yang mengajarkan kita tentang kesombongan itu. Orang merasa hebat. Oh, saya tidak melakukan kesalahan. Kesalahan apa yang saya lakukan? Kadang-kadang suami ini, Pak, hati-hati nih kita, suami kadang-kadang hati-hati nih di rumah nih kepada anak dan istri kita. Karena kita merasa lebih di rumah itu, kita merasa seorang pemimpin, ketika dikasih tahu sama istri, dikasih tahu sama anak, wow, kita merasa hebat. Kita merasa tidak merasa mereka. Ada nggak suami kayak begitu? Mana orangnya? Ngumpet dia. Hati-hati, sombong itu. Jangan pernah kita merasa merasa suci. Pokoknya kalau orang sudah merasa lebih dari orang lain, ini hati-hati nih, hancur dia. Itulah kehancurannya. Jangan pernah.
Termasuk ketika kita merasa ibadah kita lebih banyak daripada orang lain, lalu mengecilkan orang lain. Hati-hati nih. Mentang-mentang kita selalu puasa Senin Kemis, lalu ada orang yang kita tahu dia tidak pernah puasa Senin Kemis, lalu kita rendahkan dia. Hati-hati. Bahaya itu. Bahaya. Kenapa? Nabi sudah katakan, gak ada orang masuk surga karena amalannya. Jadi jangan pernah kita merasa bangga, oh saya Senin Kemis puasa, Senin Nyenin Kemis ngemis. Enak aja dia. Senin Nyenin Kemis ngemis katanya. Ya, mau dia nggak pernah apa itu? Amalnya, aduh, dah. Senin Kemis nggak pernah puasa, gue Senin Kemis. Hati-hati, ya. Orang itu tidak semuanya sama, tidak semuanya hebat dalam masalah ibadah sunnah itu. Jangankan kita, para sahabat pun tidak semua hebat mereka dalam masalah amalan sunnah. Saya pernah sampaikan, Imam Malik itu pernah mengatakan, tapi ini bukan untuk menjustis kita, untuk membenarkan pembenaran kita, bukan. Imam Malik rahimahullah, Imam Malik radhiyallahu anhu, Anas bin Malik, sahabat Rasulullah SAW. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan masalah puasa sunnah. Apa kata beliau? Saya kalau puasa sunnah memang agak lemah, tapi lemah di sini maksudnya itu bukan berarti dia tidak pernah puasa sunnah. Ya, jangan diartikan berarti dia nggak pernah puasa, bukan. Tapi apa kata dia? Karena dia mengatakan, saya memang lemah dalam puasa sunnah, tapi setiap kali ada hari puasa sunnah, saya tidak puasa sunnah, maka saya ganti dengan memberi makan fakir miskin 30 orang hari itu. Kita kira-kira yang mana? Kalau nggak puasa sunnah, ngasih orang makan apa enggak? Kagak juga. Ya nggak apa-apa sih. Ya. Itu kan Anas bin Malik, kita kan beda. Nah, itu. Jadi beliau mengakui. Maka oleh karena itu hati-hati, jangan pernah merendahkan amal orang lain. Bisa saja dia hebat dalam puasa sunnah, tapi belum tentu salat malamnya. Bisa jadi dia hebat salat malamnya, puasa sunnahnya dia lemah. Bisa jadi dia nggak hebat salat malam, tidak hebat puasa sunnah, tapi sedekahnya hebat. Hati-hati. Makanya Nabi SAW mengatakan, nanti kamu masuk surga itu sesuai dengan keahlianmu. Apa ahlimu? In kana min ahli salah, du'a min babis salah. Kamu ahli dalam salat, maka kamu akan masuk surga melalui pintu salat. Ini hadis sahih. Maka hadis ini menggambarkan bahwa ibadah sunnah kita itu harusnya nih, amalan sunnah itu salah satu ada yang bisa kita unggulkan, gitu loh maksudnya. Oke lah kita lemah dalam puasa sunnah, mungkin dalam sholat duha kita tidak pernah tinggal, atau mungkin kita lemah sholat duha, sholat qiyamul lail kita nggak pernah tinggal setiap malam, atau mungkin lemah qiyamul lail, sedekah kita setiap hari kita nggak pernah tinggal. Ini harusnya. Tapi kalau semuanya nggak ada sama sekali, saya nggak tahu kalau begitu. Maunya apa aja, sama dengan kata-kata orang bijak itu. Dia karena hidupnya susah, ekonominya susah, akhirnya orang mengatakan kepadanya, sebenarnya bukan Allah yang kejam kepadamu. Sebenarnya Allah tuh sudah mencarimu kemana-mana, tapi engkau nggak ada. Allah cari engkau di kumpulan orang sholat berjamaah, engkau tidak ada di situ. Allah cari engkau di kumpulan orang-orang puasa sunnah, engkau pun tidak ada di situ. Allah cari engkau di tempat kumpulan orang-orang yang rajin sholat duha, engkau pun tidak ada di situ. Allah cari engkau di tempat orang-orang yang rajin tilawah Quran, engkau pun tidak ada di situ. Jadi Allah sudah capek nyari kamu, di mana-mana kamu nggak ada. Apa tuh maksudnya, Pak? Emang nggak ada sama sekali amalnya, gitu maksudnya. Nggak ada yang diunggulin begitu. Ya. Makanya salah satu kita unggulin apa? Oh iya Ustaz, saya insya Allah saya unggulin sunnah Rasul Ustaz. Apa itu? Kawin lagi. Astagfirullah. Kawin lagi mau diunggulin katanya. Itu mah nggak usah diunggulin kalau begitu mah. Semua orang juga mau kalau begitu. Baik, jamaah yang mulia kepada Allah. Jadi yang pertama ini adalah mengatakan bahwa seluruh hamba Allah itu yang namanya manusia itu pasti pernah melakukan kesalahan, baik itu salah yang berakibat dosa maupun salah yang tidak berakibat dosa. Tapi yang jelas semua pasti pernah melakukan kesalahan. Itulah kalimat Nabi yang mengatakan innal 'abda idza akhta'ah khati'atan
Yang kedua pelajaran dari hadis ini, Nabi SAW menggunakan kalimat khati'ah. Berarti Nabi bicara dalam hadis ini adalah tentang dosa-dosa kecil. Justru yang harus kita waspadai ini Bapak, bukan dosa besar, tapi dosa kecil. Makanya Nabi SAW mengatakan, iyyakum muharriqatiz dzunub. Hadis Rasulullah. Apa kata Nabi? Jauhi oleh kalian muharriqatiz dzunub. Muharriqatiz dzunub itu artinya dosa-dosa kecil. Jauhi, kata Nabi, dosa-dosa kecil. Kenapa dijauhi? Rasulullah mengatakan, jauhi oleh kalian dosa-dosa kecil. Iyyakum muharriqatiz dzunub fa innahunna yajtama'na 'ala ar-rajul. Karena sesungguhnya kalau dosa-dosa kecil itu berkumpul pada diri satu orang atau seseorang, ngumpul dosa-dosa kecilnya yang tadi disebutkan oleh Nabi Ar-Ran itu, ngumpul dia dalam hatinya, maka Rasul mengatakan hatta yuhlikatsu, sehingga akhirnya itulah yang menghancurkan dia. Apa itu? Dosa-dosa kecilnya. Kalau orang beriman Pak, itu tidak lagi mungkin melakukan dosa besar. Betul tidak? Ya kan? Orang beriman nggak mungkin melakukan dosa besar. Kalaupun melakukan mungkin ya sekali-kali lah. Ya. Tapi kalau dosa kecil, kemungkinan besar hampir setiap kita, mungkin setiap saat, setiap waktu kita melakukan dosa kecil. Dan ini bahaya. Justru ini yang bahaya. Justru ini yang Nabi sebutkan dalam hadis ini, wahwa ron. Ini yang disebut dengan ron. Ron itu bukan dosa besar. Bukan kumpulan dosa besar, bukan, tapi kumpulan dosa-dosa kecil yang numpuk sehingga akhirnya hatinya menjadi gelap. Wahwaron. Maka Nabi mengatakan alladzi ran, alladzi zakarallahu. Ar-ran yang disebutkan Allah dalam ayatnya, kata Nabi, itu apa? Dosa kecil yang berulang-ulang, yang numpuk dia lakukan. Makanya Rasulullah mengatakan hati-hati dengan dosa-dosa kecil. Saya tanya sama kita kira-kira dosa kecil itu apa contohnya Pak? Ini kita ngomong dosa-dosa kecil, kita nggak ngerti apa dosa kecil itu apa sih gitu. Apa contohnya dosa kecil? Sumber dosa itu dalam diri kita ini pertama mata. Mata sumber dosa. Apa dosa kecil akun mata? Melihat aurat wanita. Itu dosa Pak. Pada setiap saat kita keluar dari masjid ini, begitu lihat aurat wanita, dosa. Dosa. Kita keluar dari sini masjid sampai jalan, lewat pakai motor, pakai segini, ini kita lihat, dosa apa enggak? Enggak ada yang ngaku nih, karena biasa nih, enggak ada yang ngaku nih. Hah? Dosa. Apalagi kalau dicari-cari, oh mana tadi belum lewat lagi dia, belum lewat gitu. Nauzubillah. Ya kan? Dicari-cari malah. Oh, pandangan pertama maksudnya. Ya, bagus juga itu. Pandangan pertama tapi lama, nggak berhenti-berhenti sampai habis begitu. Ya, kalau terlihat pertama, nggak sengaja, oke lah bisa kita artikan. Tapi itu juga bukan berarti rezeki juga sebenarnya. Ya kan? Kalau terlihat, tapi kalau terlihatnya lama, sama aja. Ya kan? Iya, kalau begitu lihat langsung mengelak, alhamdulillah, nggak apa-apa lah, alhamdulillah. Tapi kalau lihat lagi, nauzubillah, gitu. Nggak benar. Jadi melihat aurat wanita tuh Pak, itu dosa. Maka kalau ini sudah terbiasa kita, tapi kadang-kadang bukan kita yang lihat Ustaz, dia yang datang ke hadapan kita. Justru itu, nggak mungkin kita jalan Ustaz pakai merem matanya, nggak mungkin. Justru itu yang saya bilang. Jadi kita ini nggak pernah luput dari dosa. Lihat wanita. Belum lagi kalau kita di WA, lihat foto yang nggak benar, di share lagi ke orang lain, dosanya ngalir terus. Betul nggak Pak? Iya. Ini cuma candaan doang Ustaz. Candaan tapi dosa. Hati-hati. Emang sih dosa kecil. Gampang Ustaz dosa kecil ini. Iya, tapi kalau berulang-ulang jadi gede. Hati-hati. Pandangan pertama.
Dosa, sumber dosa kita itu pandangan yang pertama. Dosa kecil itu dari situ. Ya, ngelihat sesuatu yang yang dilarang oleh Allah. Ketika kita saat jalan pulang ke rumah, kita kan biasa kita nih, jalan pulang ke rumah, itu mata kita kiri kanan ngelihat ke rumah orang begini nih. Pak, adab berjalan tuh nggak boleh kepala kita ini kiri kanan ngelihat rumah orang. Itu bukan karena sombong, emang adab jalan kita begitu. Ini mah kita jalan, rumah terbuka langsung dilihat, ada ini langsung dilihat. Tahu-tahu orang lagi nggak pakai apa namanya terbuka auratnya, langsung alhamdulillah gitu kan. Alhamdulillah. Hati-hati Pak. Kecuali kalau di jalan kita papasan, baru jangan mentang-mentang nggak boleh lihat kanan kiri, pokoknya lurus saja. Papasan sama orang lurus saja dia begitu. Ini nggak juga begitu. Maksudnya kalau jalan tuh adab jalan itu nggak boleh mata kita ini kiri kanan lihat rumah orang, karena bisa jadi pintunya terbuka, jendelanya terbuka, orangnya di dalam kelihatan auratnya. Dosa nggak boleh. Ini mah kadang-kadang bukan begitu, malah disengajain. Kayaknya rumah ini sering kelihatan nih, sebelum lihat begitu katanya. Dosa itu. Ya, itu dosa mata. Hati-hati. Termasuk nonton TV. Nonton TV itu iklannya itu hampir seluruhnya itu dosa semua. Karena perempuan semua. Betul nggak Pak? Apalagi yang apa nih? White coffee itu perempuan cantik itu. Pakaiannya nggak beres lagi, iklannya itu. Cantik. Ari Tatum siapa? Ari Tatum namanya itu. Cakep itu. Bapak Ibu, Bapak jangan ngelihat. Kok usah tahu? Saya pernah lihat. Yang di TV, tapi saya nggak sengaja. Makanya saya kasih tahu, jangan sampai ngelihat, itu dosa. Ini jadi penasaran semua. Nih, kenapa? Oh. Hasilnya sih boleh, tapi caranya wasilahnya salah. Padahal Allah tuh menginginkan hasilnya baik, wasilahnya juga baik. Itu yang diinginkan oleh Allah. Itu yang dimaksud dengan hadis innallaha thayyibun. Ya, sungguhnya Allah tuh baik, maha baik, la yuhibbu illa thayyibat, dan tidak suka kecuali yang baik juga. Itu tuh maknanya begitu. Dari mulai awal caranya, kemudian hasilnya harus baik semua. Sama dengan orang berangkat haji dari uang korupsi, sah nggak hajinya? Kalau secara sah. Karena rukunnya semua jalan, sah hajinya sah. Cuman dia melakukan haji itu dosa. Jadi jangan dilarang orang. Saya dari hasil korupsi ini berangkat haji, gimana kira-kira? Nggak sah hajinya. Jangan, berangkat aja Pak. Kalau bisa ajak saya sekalian. Nggak bener. Rusak itu hajinya. Baik ya, Bapak yang dimuliakan oleh Allah. Jadi yang kedua, hadis ini bicara tentang dosa kecil. Karena begitu besarnya perhatian Nabi SAW terhadap dosa-dosa kecil, ini bahaya. Karena berulang-ulang kita melakukannya, bahaya kata Nabi SAW. Pertama mata, kedua telinga. Terlalu banyak mendengarkan musik itu dosa. Musik ditutup lagi telinganya begini, pakai HP. Tambah ngomongin, udah begini-begini. Saya Pak ada pengalaman, Masya Allah, saya benar-benar istighfar terus saya. Saya nyuci motor di Harapan Baru. Ini jam berapa nih? Bisa 10 menit lagi. Saya nyuci motor di Harapan Baru 1. Pagi-pagi itu saya nyuci motor. Karena saya masih ke sekolahan. Berhenti situ. Belum ada orang nyuci motor. Ada seorang bawa bapak udah tua. Kalau di sini pantarannya siapa ya? Pak Haji Joko lah pantarannya di sini. Udah tua bapak tuh nyuci motor juga. Motornya taruh situ, saya juga di situ, ya kan? Terus dia pakai HP, pakai ini nih, pakai apa namanya, handset. Dia keluar dari pencucian di pinggir jalan. Bapak tahu nggak apa yang dilakukannya? Itu bapak, Masya Allah, saya kaget bener. Orang tuh semua memperhatikan yang lewat, dia membawa bodoh sambil nyanyi dangdut dia, sambil joget-joget di pinggir jalan begitu. Nauzubillah. Itu sampai tukang cucinya, wah nih kiamat dunia kata cuci. Padahal itu tukang cuci itu tatoan semua Pak. Tapi ngomongnya kiamat. Ini orang tua nggak tahu diri nih kata mereka. Bener wallahi saya cerita. Saya kasihan sekali ngeliat bapak itu. Saya khawatir lagi begitu meninggal. Betul nggak Pak?
Bahaya itu. Baik ya. Itu telinga. Dosa telinga, hati-hati. Terlalu banyak mendengarkan hal-hal yang lagho. Orang beriman tuh nggak suka yang lagho. Mendengarin musik, mendengarkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Usah. Baik ya. Kemudian yang ketiga, hadis ini mengajarkan tentang qaswatul qulub. Kalau sudah menumpuk dosa-dosa kecil itu, maka hatimu akan menjadi gelap. Inilah bahayanya. Kalau hati sudah menjadi gelap, tertutuplah pintu hatinya. Kebenaran pun akan tertutup. Itulah hati yang sakit. Dan kalau sakit hatinya, enggak diobati, mati hatinya. Kan mati, hati manusia itu ada 3. Qalbun salim, qalbun marid, qalbun mayyit. Ada hati yang selamat, itulah hatinya orang-orang beriman. Hati yang sakit, itulah hatinya orang-orang munafik. Orang munafik itu hatinya sakit, Pak. Dan ada hati yang mati. Hati mati itu adalah orang-orang kafir. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim andartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang kafir itu kata Allah, kamu kasih peringatan atau tidak, sama aja bagi mereka. Enggak ada ngaruhnya sama sekali. Kenapa? Hati mereka sudah dikunci oleh Allah. Udah mati hati mereka. Kalau orang munafik masih sakit. Nanti akan kita ketahui apa sih indikasi hati yang sakit, hati yang mati itu. Nanti kita akan paham. Atau kita lanjutkan. Tinggal 7 menit lagi. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Jadi hadis ini pertama adalah menegaskan kepada tidak ada manusia yang suci. Hamba Allah itu semuanya punya dosa dan punya kesalahan. Yang kedua, hadis ini bicara tentang dosa-dosa kecil yang harus kita waspadai. Kenapa? Karena inilah yang paling berbahaya terhadap kita orang-orang beriman. Orang beriman tidak mungkin melakukan dosa besar. Nanti kita akan pahami apa sih bedanya antara dosa kecil dengan dosa besar. Nanti kita akan pahami itu. Yang ketiga, hadis ini menjelaskan tentang hati yang sudah dikotori dengan perbuatan dosa-dosa kecil itu akan menjadi gelap, akan menjadi keras sehingga sulit untuk menerima kebenaran. Allahu a'lam. Ada yang mau bertanya? Fadhal. Baik. Jazakallah khair. Secara pribadi saya jujur, saya belum pernah baca hadis itu. Saya akan cari nanti kalau memang ada hadisnya. Tapi yang jelas, ketika seseorang dalam hadis Rasul mengatakan dalam hadis ini, ketika dia melakukan kesalahan, seperti dalam ayat Allah Subhanahu wa taala surah Ali Imran yang sering dibacakan oleh Ustaz kita Abdul Syakur, fa idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah. Apa mereka berbuat dosa dan menzolimi diri mereka, langsung ingat kepada Allah. Mungkin maksudnya di sinilah disyarahkan, dijelaskan tentang waktu itu, tenggang waktunya berapa lama sih, begitu mungkin. Allahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas dalam ayat itu mengatakan apabila dia berbuat dosa dan menzolimi dirinya, zakarullah. Enggak ada jeda di situ. Dia kemudian langsung ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah dan dia minta ampun kepada Allah. Harusnya begitu. Sehingga dosanya langsung diampuni. Lalu kalau ada jeda berapa lama tadi? 6 jam umpamanya, setelah 6 jam, tanpa setelah 6 jam pun kalau dia sudah beristighfar, itu diampuni oleh Allah dosa. Kalau dia ingat perbuatan dosa itu. Jadi begini maksudnya. Begitu dia dosa, mungkin bisa saja itu langsung dituliskan oleh malaikat, tapi begitu dia istighfar, hapus dosanya. Maka Nabi mengatakan sukila qalbah. Di sini juga tidak disebutkan bahwa hatinya itu, langsung Nabi sebutkan dalam hadis ini kan begitu. Kata Nabi SAW, wa in ada zida wa in fa iza naza'a fa iza naza'a, apabila dia berhenti dari perbuatan dosa itu, enggak ada jeda di dalam hadis ini. Fa iza huwa naza'a wastaghfara wa taba sukila qalbah. Kalau dia begitu melakukan perbuatan dosa itu, lalu dia langsung ingat, berhenti dia, istighfar dia kepada Allah, kemudian taubat dia, maka sukila qalbah, langsung hatinya kembali suci. Tapi nanti saya cari hadisnya kalau memang ada. Allahu a'lam, saya belum menemukan hadisnya. Taib, jazakallah khair.
Kesalahan kepada Allah dan kepada manusia, dua-duanya kalau berakibat dosa itu salah. Ya. Kesalahan kepada Allah berarti melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, ini yang berakibat dosa. Kesalahan kepada manusia, berbuat zalim kepada orang lain, inilah yang berakibat dosa. Lalu bagaimana dengan kesalahan yang tidak berbuat dosa, yang tidak berakibat kepada Allah dan kepada orang lain? Diri sendiri kayak tadi contohnya, ya kan? Dia melakukan kesalahan sendiri, tidak berakibat terhadap orang lain, kepada Allah. Ini kesalahan yang tidak berakibat dosa. Tapi kalau sudah itu berhubungan dengan hukum Allah, dengan kezaliman kepada orang lain, ini sudah dosa. Dan itu pun nanti akan terbagi dua. Ini termasuk dosa kecil atau dosa besar. Kalau kepada Allah semuanya ini bisa jadi termasuk dosa besar semua, Allah alam. Tapi nanti ada kriterianya. Yang dimaksud dengan dosa besar itu seperti apa, dan dosa kecil itu seperti apa. Dimensinya itu dua tadi, kepada Allah dan kepada manusia. Dan sumber dosa kita itu memang dua-duanya hanya itu. Ketika kita berhubungan dengan Allah dan ketika kita berhubungan dengan manusia. Dan yang paling berat itu kita bertobatnya ketika saat berhubungan dengan manusia. Kenapa? Karena bisa jadi ada hak-hak mereka yang kita zalimi. Ini yang paling berbahaya. Sama dengan hukum membunuh orang bi ghairil haq. Hadis Nabi SAW, membunuh orang tanpa hak. Artinya tanpa hak itu nggak ada penyebabnya. Kan memang orang ada yang boleh dibunuh juga dalam Islam itu. Dalam perang boleh dibunuh, kisos boleh dibunuh, murtad boleh dibunuh, ya kan? Tapi kalau tidak ada penyebab dia boleh dibunuh, lalu dibunuh dia, ini dosa besar. Dan ini pengadilannya sampai Nabi SAW mengatakan, awalu yaqdi yaumal qiyamati bainan nas. Pertama kali yang akan diselesaikan permasalahan di antara manusia ya, itu adalah masalah darah. Itu dulu diselesaikan, nanti di akhirat. Itu Nabi mengatakan, pertama kali permasalahan di antara manusia itu, yang pertama kali diselesaikan di hadapan Allah nanti, itu masalah darah. Sampai Nabi mengatakan dalam hadisnya, kalau ada orang yang dibunuh, kemudian nanti di akhirat didatangkan kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang dibunuh tubuhnya datang bersama orang yang dibunuh olehnya ke hadapan Allah.